fisiknya, lingkungannya itu koloni. Atau di non fisiknya itu imperialis. Nah, itu imperialisnya. Tapi sama-sama sebuah situasi penjajahan ya. Saya percepat saja nanti kalau waktunya kan kadang suka terbatas. Jadi dipercepat untuk kemudian kalau ada ingin penajaman kita bisa lanjutkan dalam diskusinya. Jadi tentang kedua aspek itu, imperialisme dan kolonialisme, pada konteks itu saja perbedaannya, ya, antara fisik dan non fisik lah, kira-kira begitu. Nah, akan kita bisa lihat eh, perbedaannya pada contoh. Kita tahu misalnya semacam di benua Amerika dan dua benua, contoh paling besar ya, contoh paling besar dari sebuah upaya kolonialisme, yaitu terjadi di benua Amerika dan benua Australia. Bagaimana contohnya? Yang sekarang mendiami dua benua besar tersebut itu bukan bangsa aslinya, bukan penduduk aslinya, bahkan termasuk mbahnya demokrasi, mbahnya yang paling jago di dunia, yaitu Amerika Serikat pun, mereka adalah bukan bangsa asli Amerika Utara. Bangsa Amerika Utara aslinya adalah bangsa Indian, kita kenal kan? Sama apalagi Australia, sebesar satu benua sebesar Australia, kemudian diakuisisi, dikolonialis oleh bangsa Eropa dan kemudian mereka klaim sebagai milik mereka. Itu contoh paling besar dari tindakan kolonialisme yang seakan-akan kemudian memang seperti disahkan gitu, seperti dilegalisasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Padahal mereka adalah bukan bangsa asli. Itu standarisasi yang berbeda atau ganda itu bisa dilakukan oleh mereka sendiri tanpa malu gitu. Misalnya Amerika menolak, menyerang, mengutuk tindakan kolonialisme di wilayah lain, mereka juga pelaku yang luar biasa, sangat besar gitu. Sama seperti Australia. Lah bagaimana contoh teknis seperti contoh teknis imperialisme. Nah, tadi kan non fisik ya. Ini saya contohkan misalnya di negara tetangga tuh Filipina. Filipina itu Amerika luar biasa punya pengaruh dari non fisik ya. Karena dominasi pengaruh Amerika luar biasa di Filipina. Atau di Afrika, bangsa-bangsa Eropa luar biasa memberikan pengaruh dari berbagai aspek ya. Kita akan lihat nanti seperti apa pengaruh non fisik yang terjadi dalam imperialisme. Nah, ini dia. Dari aspek jenisnya, imperialisme itu terbagi menjadi dua, yaitu yang kuno dan yang modern. Kalau yang kuno ya kita mengenal ya istilah soal 3G, gold, gospel, glory. Jadi merebut wilayah lain untuk mencari kekayaan, merebut daerah lain untuk mencari menyebarkan agama, merebut negara lain untuk apa untuk kejayaan. Nah itu ya zaman dahulu kala sebelum negara situasi modern seperti sekarang ya itu bangsa Spanyol dan Portugis yang paling getol ya melakukan upaya imperialisme itu ya. Lalu itu tadi jenis, sekarang sektor nih yang menarik. Sekarang ini yang apakah nanti pertanyaannya di ujung itu ada pertanyaan apakah imperialisme atau bahkan secara umum tadi ya pakai bahasa Indonesia aja. Apakah penjajahan masih terjadi di zaman modern seperti sekarang? Nah, ini penjelasannya. Imperialisme dari sisi sektor yang pertama imperialisme politik. Tidak hendak menguasai segalanya tetapi paling tidak dari aspek politik. Aspek politik negara besar, negara imperialis kemudian
mengendalikan aspek politik dari negara yang di negara lain yang yang ditargetnya itu politik ya. Lalu kemudian ekonomi. Nah, ini hari ini yang justru luar biasa dilakukan sangat gencar oleh negara-negara besar, negara-negara kuat secara ekonomi itu melakukan imperialisme ekonomi dengan cara kemudian melakukan penguasaan pada sektor-sektor vital melalui melalui kedok kerjasama ekonomi, tapi kemudian memiliki maksud untuk menguasai ekonominya secara langsung. Itu luar biasa terjadi ya. Lalu ada imperialisme kebudayaan. Nah, ini luar biasa juga. Suatu bentuk penjajahan negara lain, satu negara kepada negara lain, dari aspek kebudayaan, jiwa, bangsa, perilaku, itu diupayakan supaya berganti berubah sebagaimana keinginan negara imperialisnya. Itu sangat mungkin terjadi. Ada juga luar biasa masih mungkin terjadi imperialisme militer. Tidak secara langsung tetapi negara imperialis kemudian menguasai aspek-aspek militer. Baik untuk keselamatan si imperialis maupun dengan dalih keselamatan si negara yang dijajahnya. Itu banyak terjadi ya. Itu nanti contoh-contohnya silakan kalau mau ditanyakan silakan. Itu kita akan terlihat misalnya itu negara Amerika, kenapa Amerika Serikat, kenapa dia disebut negara adidaya, negara paling kuat hari ini. Dia bahkan memiliki berbagai pangkalan militer di berbagai kawasan di dunia. Nah, itu bagaimana ceritanya kok ada satu negara memiliki kawasan pangkalan militer Amerika Serikat. Nah, itu makanya itulah imperialisme militernya Amerika Serikat di dunia di zaman modern sekarang. Nah, ini kalau ini itu tadi terseputar imperialismenya, ini kolonialismenya. Oke, sampai di sini saya ingin sedikit menyinggung. Jangan lupa hari ini Indonesia sedang menjadi apa dalam posisi negara-negara di dunia. Presidensi G20. Pinter. Satu lagi harus dua. Kalau itu insya Allah harusnya sudah saya kalau yang itu ada yang nggak tahu, saya sedih kalau mahasiswa saya yang itu nggak tahu. Sekarang yang kedua, yang tahu siapa? Itu yang pertama, itu yang kedua. Sekarang yang kedua, yang tahu siapa? Silakan. Tadi siapa itu yang bicara? Dewi, Pak. Oke, Dewi. Ada lagi yang kedua, Dewi, atau silakan yang lain? Apa? Ini baru kemarin. Ada yang tahu? Resesi? Kok resesi? Gimana resesi penjelasannya? Kudeta bukan, Pak? Apa? Ayo, kalau ada yang sudah tahu, zaman sekarang memang kalau di kelas, zaman dulu kalau kuliah harus berbekal bacaan dulu, baru bisa sekolah, kuliah. Sekarang mah apalagi online gini, dosen nerangin, jangankan mau tiduran juga bisa, bari makan juga bisa. Kira-kira begitu contohnya. Apalagi bari baca gitu kan, lebih mudah lagi harusnya. Bari baca, bari buka googling, apa segala macam kan. Oke, artinya sangat mudah, harusnya sangat bisa gitu. Apa yang kedua yang Indonesia hari ini sedang emban, sedang pegang? Ayo waktu 1, 2, Piala 3. Dunia, Bapak. Apa? Piala yang lagi dipegang itu kan presidensi G20. Terus Piala Dunia juga, tapi nggak tahu jadi atau enggak gitu. Piala Dunia? Hah?
Bukan ya? Kok Piala Dunia sih? Eh, aduh, ya udah. Ini contoh saja ya, contoh. Dewi, kalau Piala Dunia mah yang kita sedang membahas mungkin olahraga juga masuk ya. Bisa juga bisa kontekstual. Em, tapi tetap nyambung tapi agak agak keluar sedikit, agak keluar sedikit. Kita pada aspek ini yang sedang kita bahas, yang sedang kita bahas ya. Jadi eh, baru saja Indonesia sedang mengemban, istilah medianya begitu, istilah media Indonesianya begitu, sebagai memegang keketuaan, bahasanya keketuaan ASEAN baru kemarin, keketuaan ASEAN. Jadi itu sama seperti G20. Jadi setiap periode ada satu negara anggota yang diamanahi untuk memegang pimpinannya. Maka kalau di G20 istilahnya presidensi. Kalau di ASEAN istilahnya keketuaan. Nah itu ya itu istilah media saja. Jadi dalam posisi sekarang Indonesia sedang berada dalam posisi memegang dua dua pimpinan periode negara-negara di kawasan di kawasan berbagai negara. Kalau ASEAN tentu kawasan wilayah wilayah. Kalau G20 dari aspek G20 itu kumpulan negara apa tuh? Siapa yang bisa jawab? Negara-negara yang penghasilannya itu tinggi, Pak. Berarti dari sektor apa? Ekonomi, Pak. Ya, oke. Ya, betul. Itu karena G20 adalah kumpulan negara-negara dalam sektor ekonomi dunia yang dianggap negara-negara maju. Itu banyak istilah-istilah negara-negara, kumpulan berbagai negara-negara ya, dari aspek ekonomi itu ada yang sekarang ini meluas menjadi G20. Dulu ada apa namanya, negara-negara utara dan negara-negara selatan. Awalnya G7 ya, Pak ya? Nah, sebelum menjadi G20, G7 karena hanya, dan luar biasa Indonesia masuk menjadi salah satu anggota negara G20 setelah dikembangkan ya. Itu itu kan tidak bahkan dari 200 lebih negara hanya 20 coba kan. Luar biasa Indonesia. Artinya ini banyak, saya menyampaikan banyak beberapa organisasi kolektif negara-negara di dunia dari berbagai sektor. Kalau dari aspek ekonomi barusan sudah kita sebutkan dari beberapa aspek. Kalau dari aspek militer, yang paling terkenal apa? Tahu? Harus tahu kalau ini mah. Masa nggak tahu? Kalau dari aspek militer, ini kita bahas sedang militer nih. Negara-negara yang terkumpul dalam organisasi tertentu secara militer apa? Yang paling besar? NATO bukan, Pak? Nah, itu dia, bukan NATO. Nah, itu dia. Ya NATO. NATO adalah fakta organisasi, fakta itu perjanjian berarti maksudnya. Fakta perjanjian organisasi militer di bawah pimpinan Amerika Serikat dan banyak negara-negara kuat secara militer, membentuk NATO namanya. Ada pertandingannya dan lain-lain. Di zaman kita beberapa pertemuan sebelumnya membahas tentang situasi saat komunisme masih hidup antara Barat dan Timur. Itu ada negara blok Barat, blok Timur gitu kan. Itu beberapa namanya geng-geng. Nah, kalau lebih mudahnya dalam bahasa kita itu sama kan, anak-anak mahasiswa, pelajar gitu kan, kadang teman-teman juga kadang ngegeng, punya geng gitu. Nah, itu ternyata di konteks negara pun pada bikin geng ternyata gitu. Nah, ini geng yang nu baleunghar lah cek
bangsa cek orang Sunda manu baleng harungkul nyeun geng G20. Gitu ya, itu bagaimana kemudian kontekstualisasinya dengan imperialisme di zaman modern. Nah, itu yang baik dari sektor maupun sisi sektor maupun jenis itu luar biasa menarik kalau ingin dikaji ya. Apakah saat ini masih muncul atau tidak? Itu bagian pertama dari pembahasan pemikiran politik di zaman kolonialisme. Pada bagian kedua ini kita bicara karena di sini akan kita lihat ya. Bagaimana situasi penjajahan di Indonesia dari aspek pemikiran politik yang masih berkembang sampai yang berkembang saat itu dan mungkin masih berkembang sampai sekarang begitu. Kita akan bisa melihatnya dari aspek sejarah itu pada tiga masa. Jadi kalau ini mengulang ya, saya sudah sampaikan di pertemuan pertama, mata kuliah PKP ini bisa saja seperti review atau mengulang, highlight pelajaran-pelajaran sejarah kita sejak di SD dulu. Yang itu mungkin kalau sejarah berarti seingat saya kalau di zaman saya di SD dapat, di SMP masih dapat, di SMA juga tetap dapat. Sampai sekarang di perkuliahan juga untuk beberapa mata kuliah tertentu, apalagi kalau jurusan sejarah pasti kembali akan meng-highlight memori kita terhadap mata kuliah sejarah ya. Nah, dalam konteks tersebut ketika kita membahas tentang penjajahan bangsa Belanda khususnya ke bangsa Indonesia itu tidak hanya dalam satu fase saja, karena kita harus tahu dari fase-fase formalnya yang itu kemudian sebetulnya terpisah, walaupun kita dengan mudah menyebut saja sama saja penjajahan bangsa Belanda, padahal formalnya ada satu era VOC, ya Belanda-Belanda juga, cuma bukan kerajaan Belandanya artinya. Itu baru kemudian dilanjutkan ke kerajaan Belandanya dan pada masa selanjutnya. Bagaimana konstruksi sejarahnya? Ya memang sebelum kemudian menjadi penjajah, orang Belanda itu ya kehadiran pertamanya untuk dagang tadi kan, untuk dagang. Tetapi kemudian ya berdagang dengan cara-cara saat itu orang Eropa merasa lebih pintar, lebih kuat, lebih hebat begitu menghadapi orang-orang di timur ya. Kita dikenalnya India Timur yang dianggapnya masih bodoh, masih terbelakang, masih bisa jadi sangat mudah artinya upaya berdagang yang sangat licik dilakukan oleh mereka, kemudian bahkan menjadi penjajahan akhirnya kan gitu. Nah, karena luar biasa sangat lamanya, maka penjajahan Belanda meninggalkan begitu banyak warisan.
baik fisik, ya fisiknya juga luar biasa kan, kita bisa lihat warisan fisik Belanda, dan tentu juga warisan non fisik. Apa saja? Ya termasuk budaya dan pemikiran politiknya. Norma jangan salah ya. Apa saja kita akan lihat di sini. Yang pertama saya tampilkan tentang, kalau dari aspek perdagangannya, ini lari ke aspek politik nanti jadinya. Hong I, dari bahasa Belanda Hong I Tochten. Itu suatu upaya dari bangsa Belanda untuk mengendalikan produksi rempah-rempah, karena upaya mereka ke bumi Nusantara kan awalnya berdagang rempah-rempah. Sama dalam konteks yang sama dari aspek kebijakan ekonomi ada Prianger-Stelsel, melakukan upaya sistem tanam paksa. Coba itu kan, masa ada penjual yang baik, pembeli yang baik, pebisnis yang baik, kemudian melakukan paksaan terhadap calon penjualnya. Tapi karena mereka jahat-jahat, ya maka mereka melakukan bahkan sistem paksaan kepada para pribumi. Itu nanti ya, konteks tadi saya katakan meskipun ada beberapa contoh dari aspek ekonomi, tapi kajiannya mana yang kemudian masih dicontoh sebagai warisan tersebut, mana yang masih dicontoh di bangsa kita. Sama dari aspek ekonomi, misalnya monopoli dagang. Monopoli itu kalau sekarang kita lihat masih sangat terjadi di aspek ekonomi, itu karena mencontoh warisan para penjajah. Nah, kalau yang murni politik, ini yang sangat terkenal tentu adalah politik adu domba. Itu luar biasa. Masih terjadi. Wah, nanti kalau mau mempertajam, begitu banyak contoh praktek politik adu domba yang terjadi di bangsa kita sekarang. Dalam banyak lapisan. Dari lapisan elit nasional, elit daerah, sampai di tingkat paling bawah mungkin terjadi. Ada orang-orang yang menggunakan upaya politik adu domba untuk tujuan-tujuannya masing-masing. Itu masih luar biasa ya. Ada upaya melakukan politik negara boneka. Itu juga gaya-gaya Belanda. Dan luar biasa, satu lagi yang ini ternyata saya temukan dari satu penelitian. Saya menyebutnya, bahkan lihat di bawah tuh, saya menulisnya sebagai warisan paling brengsek dari para penjajah. Itu ternyata ini dia. Kalau Indonesia sekarang wabah korupsinya luar biasa hebat gitu. Bukan makin menurun, makin banyak. Ada KPK, makin banyak ditangkap, makin banyak juga pelakunya. Bukan makin takut ya. Ternyata korupsi itu adalah warisan para penjajah. Dari satu penelitian ternyata dalam sejarah saja tadi ya, VOC itu sebelum VOC berganti ke kerajaan Belanda, itu karena VOC-nya hancur. Hancur oleh apa? Oleh korupsi para pejabat VOC-nya. Yang kemudian hadirlah kerajaan Belanda datang ke Indonesia untuk membenahi, menindak gitu, menghukum dan mengambil alih kekuasaan di Hindia Timur ini dari VOC menjadi kerajaan Belanda. Itu karena praktek korupsi oleh orang-orang VOC. Dan itu kemudian terus-menerus dicontoh hingga sekarang ya. Ini terlihat seperti keren ya, kita mendengar istilah reformasi birokrasi dan hukum. Itu kan ada istilah itu ya. Padahal Belanda melakukan itu tadi. Gubernur Jenderal Daendels ketika pertama kali memimpin kerajaan Belanda di Hindia Timur, itu kemudian melakukan upaya reformasi birokrasi dan hukum itu untuk menindak orang-orang VOC yang korup.
Nah, dari aspek lain luar biasa. Sistem hukum kolonial yang masih awet sampai sekarang. Bahkan dalam satu riset jumlahnya hampir 600 produk hukum Indonesia yang masih warisan penjajah. Nah, itu pemikiran politik yang dari aspek hukum agak yang lebih ke aspek hukum, tetapi sangat erat ya kaitannya. Masih di konteks politik ada istilah kontrak yang mengikat daerah jajahan itu gayanya penjajah. Diistilahkan dengan plakat perjanjian panjang dan pendek. Hukum adat pribumi itu konstruksinya dibuat oleh bangsa penjajah. Atau kita sering melihat istilah sekarang kalau anak-anak mahasiswa demo kan istilah-istilah hukum yang tebang pilih, hukum tumpul ke atas tapi tajam ke bawah, itu narasi-narasi anak-anak demonstran itu perilaku itu adalah perilaku para penjajah. Ada istilah negara pejabat, BIM, Stenstad, itu kalau ada kritik-kritik terkait apa namanya birokrasi yang dipolitisasi birokrasi itu juga warisan penjajah. Termasuk jangan salah, semua bekas wilayah jajahan Belanda itu saat ini menjadi wilayah NKRI, itu warisan itu. Masih banyak ya, ada juga saya mengambil ini soal positif negatif tergantung konteks ya, ada tinggal dikaji saja. Bangsa penjajah juga membuat sebagai lingua franca, membuat batasan tentang bahasa umum. Jadi kalau ternyata setelah dipelajari tidak hanya pemikiran murni para pemuda pada saat Kongres Pemuda, tapi pada saat ketika bahasa Indonesia dijadikan bahasa pemersatu, tetapi juga karena bangsa Belanda pun memulai itu dengan istilah Dien Maleis, itu bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa lingua franca masyarakat di Hindia. Orang Belanda juga melakukan regionalisme, upaya mengkotak-kotakan masyarakat kita. Itu melakukan upaya itu. Melakukan dikotomi sosial, ada istilah sampai sekarang masih muncul, Jawa, luar Jawa, pusat, daerah, barat, timur, militer, sipil, itu warisan-warisan Belanda. Ada istilah kita dengar politik etis, yaitu politik hutang budi. Suatu pemikiran politik yang luar biasa dimiliki oleh para penjajah untuk kemudian sekarang kita masih melihat pola-pola itu terjadi ya. Ya, tadi sudah ya, wilayah dan identitas keindonesiaan sendiri itu muncul dari warisan para penjajah. Maka pertanyaannya adalah, dalam konteks warisan kolonial ini, manakah yang masih hidup, masih berlaku, dan diturut hingga kini? Indonesia modern, all colonial legacy? Nah, itu pertanyaan untuk kita semua. Ya. Ini tolong dicatat yang ini. Opsi tugas makalah kedua ya. Yang pertama dulu apa, jangan lupa tuh. Kalau yang kedua ini nanti opsi ini berarti silahkan pilih ya nanti dalam membuat tugas. Tentang yang kedua ini istilahnya opsinya adalah yang tadi tentang warisan kolonialisme ini, kalau punya contoh contohkan. Kalau mau, tapi harus dianalisa dan dituliskan, diungkapkan dalam bentuk makalah ya. Begitu materi kita saat ini. Ayo kita diskusi. Kalau ada silakan.
Bapak, tadi kan ada timbul pertanyaannya tentang warisan kolonialisme mana yang masih ada nih. Nah, kan yang dilihat dari pola-polanya itu, kalau hukum memang iya sih, sistem hukum Indonesia kan menganut 4 ya Pak ya, 4 dari hukum Belanda juga kan, terus hukum adat asli pribumi, terus hukum agama, satu lagi dari Amerika. Nah, kalau yang paling kelihatan itu Pak, yang tadi politik etis itu Pak, di mana kalau misalnya kita kayak kan partai itu kan dijadikan kendaraan politik ya untuk kita menjabat gitu, menjadi suatu pejabat di suatu daerah. Nah, tetapi yang anehnya itu Pak, pendukung-pendukungnya itu jadi kayak setelah menjabat bagi-bagi kue gitu Pak. Itu yang salah satu contoh yang terlihat gitu Pak. Nah, untuk memutuskan rantai politik etis ini bagaimana Pak caranya? Karena emang harusnya sih etisnya tuh ketika kita menjadi suatu pejabat daerah, si baju politik atau baju partai itu harusnya dilepas gitu, nggak boleh dipakai gitu. Nah itu gimana Pak ya cara memutuskan rantai politik etis? Oke, oke Dewi. Aduh, saya harus apresiasi nih. Saya luar biasa bagus pertanyaannya. Dewi melihat menganalisa ada praktek politik etis yang masih sangat terlihat dan luar biasa memang itu faktanya. Faktanya seperti itu. Saya tambahkan ilustrasinya. Kita mengenal politik hutang budi atau dalam bahasa yang tadi politik etis, yang itu dalam bahasa sekarang diungkapkan sebagai politik pragmatisme, politik investasi. Kalau sekarang disebutnya politik investasi istilahnya. Kenapa? Karena di hampir semua prakteknya, baik pilpres, pilkada, pileg bahkan, nah, mungkin pada praktek paling bawah, orang mau jadi ketua himpunan mahasiswa jurusan, terus beberapa teman yang mendukung, ya para pendukung ya harus diperhatikan minimal jadi pengurus di bidang apa jadi sekretaris, jadi apa, itu politik etis juga dalam praktek yang paling sederhana. Tetapi kita agak naik sedikit dalam konteks politik nasional, politik praktis ya. Memang susah dihindari politik investasi ini karena faktanya budayanya masih begitu. Coba kira-kira apalagi nasional ya. Nasional itu seorang sekarang kalau sudah mulai tahun-tahun menjelang tahun politik ini sudah mulai ramai pilpres segala macam ya. Coba nanti kaji berapa biaya pilpres untuk para kandidatnya, bukan KPU-nya, untuk para kandidatnya. Itu level pilpres itu minimal angkanya itu di atas 1 triliun. Kalau angka 1 triliun saja itu dari mana uangnya? Apa tuh? Kalau lihat dari LHKPN ya, harta kekayaan pejabat kita, ada capres kita yang sejak lama memiliki harta kekayaan 1 triliun itu ada, tapi hanya seorang. Mungkin yang sekarang bisa jadi 2 orang. Nah, artinya meskipun memiliki kekayaan sebesar itu, apakah mau dikeluarkan semua? Tidak. Apalagi yang ternyata tidak punya. Itu 1 triliun. Turun, misalnya kita orang Jawa Barat, Pilgub Jawa Barat itu sudah dihitung. Itu di Pilgub dua periode sebelumnya sudah 100 miliar. 100 miliar biaya, bukan biaya KPU, ini biaya calon gubernur. Sekarang dalam kurs yang sama, sebut saja sudah 150 miliar. Emang calon gubernur kita berapa uangnya untuk bisa itu? Akhirnya apa? Begitupun turunnya ke bawah. Turun ke bawah, calon bupati, calon wali kota. Nah, kecuali tadi kalau ya semakin kecil, kalau contohnya calon ketua BEM, nah itu tetap ada biaya kos politik namanya, ada biaya itu ya mungkin berapa gitu kan. Kalau uangnya ada, kalau nggak ada kan dari mana kemudian? Akhirnya dari para investor. Bahasanya ada investor,
ada juga sponsor. Itu apa namanya? Itu untuk menutup kebutuhan itu begitu. Yang kemudian karena ini bentuknya investasi, nah itu bahasa sekarang kan investasi. Terus mereka uangnya bagaimana supaya bisa dikembalikan? Supaya kembali, akhirnya ya begitulah. Maka budaya korupsi tidak bisa dihapuskan karena selain warisan kolonial juga karena prakteknya susah dihindari. Ini harus tadi pertanyaan terakhir dari Dewi, bagaimana memutus mata rantai kebiasaan ini? Ya harus dilakukan. Caranya ada banyak, tentu ya minimal secara normatif ya, secara formal dikendalikan, harus dicarikan, ada rumus-rumus formalnya ada. Misalnya kalau dari aspek kepemiluannya, KPU-nya ya harus dibuat pemilu yang murah. Pemilu kita itu 50 triliun lebih pemilu kita. Ini KPU-nya ya, KPU-nya. Itu luar biasa ya, ongkos super high cost politik. Cost politik itu bukan money politik. Ini belum money politik. Kalau yang tadi di para kandidat itu bercampur antara cost politik dengan money politik karena memang sangat besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Itu bagaimana memutus mata rantai itu yang sangat sulit, jawaban pertanyaan yang sangat. Itu dari aspek budgeting. Sekarang dari aspek jasa atau peran atau posisi seorang yang jadi ketua tim sukses, ya masa nggak jadi menteri? Nah, kira-kira begitu. Kalau di presiden, seorang jadi ketua tim sukses, calon ketua BEM, ya masa nggak jadi sekjen? Kira-kira begitulah. Kalau tidak bagian sharing power dengan sesama kandidat, ketua tim sukses harus jadi sekjen, kira-kira begitulah. Itu praktek politik etis dalam prakteknya ya, yang harus ada kajian khusus ya. Seperti apa kalau pertanyaannya positif negatif dan bagaimana kita mencegah itu agar jangan sampai ini, karena luar biasa sebetulnya sudah sangat jelas negatif ya, karena yang dirusak kemudian yang dihancurkan atau yang direbut atau dipecah atau itu ya anggaran negaranya. Jadi mana lagi dari anggaran negara habis mau memperebutkan apa? Pasti memperebutkannya anggaran negara dalam berbagai prakteknya ya. Jadi begitu Dewi ya. Iya Pak, makanya ada istilah gitu Pak, dalam politik itu tidak ada makan siang yang gratis ya seperti itu gitu Pak. Jadi nah, ya begitulah, makan siang atau apalah gitu ya kan. Kayak mual cai atah ya, cek Sunda mual cai atah gitu dah. Orang kan jadi tim sukses harus pakai pulsa, pakai kuota, harus apa gitu kan. Ya harus ada, walaupun sebetulnya kajiannya bisa jadi ya misalnya idealisme itu kan kuat, tapi ya tetap harus dipikirkan. Makanya kalau jadi calon itu sebaiknya yang paling pas itu yang lengkap ya, kapasitasnya, integritas dulu, dimulai dari integritasnya. Dia harus figur yang cakap, yang punya integritas tinggi, kapasitas, dia punya kemampuan ya. Kalau satu lagi, kalau bisa dia memiliki isitas, integritas, kapasitas, isitas ya. Satu lagi elektabilitas udah bagus, punya uang, nggak ada yang milih, kalah juga nanti. Dia harus lengkap ya, harus lengkap dari berbagai aspek itu. Isitas itu terkait dengan ya minimal atau ada yang bantu ya, tidak semua orang memiliki kemampuan finansial yang cukup. Minimal itu yang bantu, itu yang itu tadi. Kalau sudah bantu itu namanya sponsor, namanya investor. Kalau tidak berkompensasi apapun jarang ya. Rata-rata ya kalau dari jabatan ya oke, saya bantu, minimal yang bantu anggaran ya cocoknya jadi bendahara lah gitu.
Kalau udah jadi bendahara nanti gimana? Dari anggaran apa nih yang dikelola gitu kan? Ya si bendahara uangnya bisa diganti dari situ yang dulu dia pernah keluarkan kan gitu. Itu prakteknya luar biasa ya seperti itu. Betul, Dewi ya. Cukup Dewi? Cukup, Pak. Hmm. Terima kasih, Bapak. Ya, mangga ada lagi barangkali yang lain? Izin Bapak. Bapak. Siapa Nyimas ya? Iya Bapak. Silakan Nyimas. Kan tadi yang Bapak jelasin bahwa salah satu peninggalan dari kolonial itu adalah korupsi apa ya? Beberapa waktu lalu saya sempat baca di Twitter sama di TikTok ada lewat katanya tuh yang kerja Rodi Anyer Panarukan yang disuruh Dendels itu tuh Pak ternyata katanya bukan tidak termasuk ke dalam kerja paksa atau kerja Rodi karena Dendels itu sudah membayar gitu Pak. Jadi Dendels itu sudah menyiapkan uang, saya lupa berapa nominalnya berapa, tapi kalau tidak salah itu ringgit 30.000 ringgit atau berapa gitu kan saya lupa. Jadi sebenarnya Dendels ini sudah membayar ke entah itu bupati atau gubernur pada zaman itu, tapi ternyata sama si pejabatnya itu tidak dibayarkan kepada masyarakat yang disuruh kerja gitu Pak. Ya. Terus juga Dendels juga kan terkenal sebagai orang yang merubah sistem kolonial Belanda menjadi lebih modern, terus juga memberantas korupsi di Hindia Belanda gitu Pak. Jadi apakah benar Dendels ini sebenarnya sudah bayar gitu Pak, tapi yang korupsi ini ternyata orang Indonesia keneh gitu Pak. Orang-orang Indonesia gitu, pejabat-pejabat Indonesia yang diberi amanah oleh Dendels untuk membayar, tapi tidak dibayarkan malah dipakai untuk keperluan pribadi gitu Pak. Oke. Sudah Nyimas? Bagus, luar biasa bagus ya. Ini saya senang sama kelas pagi ini karena beda sama kelas sore. Aduh, tapi jangan dibocorin. Maksudnya kelas pagi ya memang lebih fresh ya. Maksudnya lebih fresh, tentu lebih fresh dari sisi dari berbagai aspek ya. Termasuk tentu dari aspek kajian diskusi kita. Jadi bagus gitu. Dan Nyimas berarti juga mempersiapkan, membaca, mereferensi dan lain-lain. Oke, sekarang jadi sangat tajam ini tentang ini. Sekarang versi saya izin tidak terlalu mendalami tentang konteks yang tadi ya. Maksudnya apakah fakta bahwa Dendels telah membayar yang sepadan untuk rakyat Indonesia yang bekerja membangun berbagai proyek-proyek Belanda, itu saya tidak terlalu detail tentang itu. Jadi PR saya untuk mempelajari lebih lanjut. Tetapi dalam bahasan kita kali ini, dalam konteks budaya korupsinya, itu lepas dari benar atau tidak Dendels membayar itu, ini akan jadi dua versi yang berbeda paling tidak. Jangan lupa berbagai versi antara kita kaum Indonesia dengan mereka penjajah pun dalam hal yang lain juga terjadi. Saya contohkan, kita kan selalu menyebut kurun waktu penjajahan Belanda itu kan 350 tahun. Kita itu selalu begitu, versi Indonesia pasti begitu. Tapi versi mereka, versi Belandanya tidak selama itu. Versi mereka tadi memilah waktu VOC bukan penjajahan, kata mereka begitu. Jadi kurangi dong yang waktu VOC. Yang kedua, waktu sebelum Indonesia merdeka, itu kan belum ada Indonesianya. Itu kan masih Nusantara. Jadi siapa yang menjajah Indonesia? Itu mereka ngelesnya begitu, namanya ngeles. Versi ini bahasa hariannya kita sebut itu ngeles. Tapi bahasa formalnya mereka menyebut bahwa mereka tidak menjajah Indonesia karena yang mereka jajah itu Nusantara, Hindia Timur yang masih belum ada Indonesia. Jadi bukan Indonesia yang kami jajah, itu versi mereka. Dan karena Indonesia saat itu masih diisi oleh
dengan kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan dan lain-lain. Jadi belum ada Indonesia, kami tidak menjajah Indonesia. Itu yang paling besar ya, perbedaan versi yang paling besar dari sisi penjajahan. Lalu yang kedua, nah ini yang diungkap oleh Nyimas, bahwa ternyata bahwa ada data mereka sebenarnya membayar. Soal bayarannya sepadan atau lunas atau tidak, itu kan kemudian mungkin belum muncul ya, kan tadi saya juga belum ikut memperdalam itu. Barangkali di penelitian tersebut fakta atau data bahwa yang dibayar itu seperti apa dan lain-lain. Kemudian masuknya kemana dan apakah itu dikorup atau tidak oleh para pemimpin lokal Indonesia. Harus dikupas lagi datanya. Tetapi paling tidak kalau itu bagian dari praktek korupsi yang dilakukan oleh para pemimpin lokal Indonesia, ya bisa jadi ada benarnya, bisa jadi karena kan zaman Dendels itu zaman pertama Gubernur Jenderal Belanda memimpin Hindia Timur dan Indonesia masih berupa Kepulauan Nusantara yang berisi kerajaan-kerajaan. Mungkin bayar ke saat itu kan ada yang sudah jadi negara boneka berupa negara-negara boneka, ada yang masih kerajaan-kerajaan, mungkin ya membayarnya ke mereka-mereka gitu. Ya kalau itu korupsi kan memang terjadi di luar biasa panjang dan barusan dalam kajian kita sudah sejak zaman VOC pun terjadi. Jadi ketika VOC diberantas oleh Belanda karena korup, kemudian sudah mengakar dan diikuti oleh kebijakan korup para pemimpin lokal Indonesia, pemimpin lokal bangsa Nusantara saat itu. Begitu nih Mas. Iya Bapak. Bapak boleh menambahkan Bapak? Boleh Dewi. Jadi waktu semester lalu kan saya mengkaji ini mencari jurnal-jurnal tentang apa yang tadi Nyimas sebutkan tentang Daendels itu. Nah, jadi sebenarnya itu pada tanggal 27 Mei 1808 Marsekal Daendels itu diberikan perintah memberikan perintah kepada residen Pekalongan untuk memperbaiki jalan gitu kan. Nah, diputuskan jadi sebenarnya tuh udah ada anggarannya tuh sekitar 7,53 M gitu kan. Sebesar itu udah ada anggarannya, tetapi si anggarannya itu kurang gitu Pak. Nah, anggarannya kurang. Jadi Dendels itu memberikan tugas ya kepada residen di sana tuh dengan mengerjakan pekerja dari penduduk pribumi asli tanpa biaya atau tanpa upah gitu, untuk ibaratnya tuh supaya si jalannya ini tetap jalan gitu kan. Nah, ada sih kayak uang kas negara seperti di Gunung Padang, di Batang, tentu saja tidak dikerahkan tenaga kerja yang besar dan berat agar lereng-lerengnya menjadi tidak terlalu terjal sehingga semua alat pengangkutan transportasi dapat melewatinya. Kepadanya residen akan disediakan uang dari kas negara sebesar 2.000 uang perak untuk membayar upah kerja selama hari-hari kerja yang sangat berat. Jadi ada juga yang diupah gitu. Ini saya dapat dari jurnal Paramita, judulnya Historical Studies Journal tahun 2016 penelitiannya. Judul jurnalnya Perkembangan Jalan Raya di Pantai Utara Jawa Tengah sejak Mataram Islam hingga pemerintahan Daendels. Itu Pak tambahannya. Jadi emang udah ada anggarannya, tetapi kurang gitu. Oke, makasih Dewi tambahan referensinya. Ya makin terlihat ya bahwa pada prakteknya tentu kan kita kan kenalnya dengan istilah kerja rodi, kerja paksa tanpa dibayar, kan istilahnya segitu saja. Dulu kan kajiannya sebatas itu. Padahal ketika dikaji lebih lanjut, tidak murni kerja rodi, tidak murni kerja paksa. Tentu ada, ya ini tadi yang saya sebut, kolonialisme
pasti negatif, tapi tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya, ada juga barangkali satu sisi-sisi tertentu yang positif gitu ya. Ini kolonialisme Indonesia. Di kolonialisme negeri-negeri lain itu luar biasa. Misalnya sekarang tuh yang dulu dijajah oleh Inggris membentuk namanya Commonwealth, negara-negara persemakmuran yang dulu pernah dijajah Inggris. Itu negara-negaranya lebih maju. Mereka apalagi karena Inggris jadi bahasa dunia, akhirnya India, Malaysia, apalagi Australia itu terlihat akan lebih maju dari Indonesia karena mereka lebih dikoordinasi dengan baik dan bahkan diorganisir oleh Inggris Rayanya. Itu sisi-sisi lain dari aspek penjajah yang saya itu sebetulnya saya menuliskan emang para penjajah itu wataknya semua watak orang jahat semua atau bagaimana sih? Ya, bahkan kita kita bisa melihat ya tentu tidak semua manusia memiliki watak jahat ya. Ada juga yang berwatak baik meskipun ya namanya penjajahan akhirnya menjadi perilaku yang tidak baik lah, perilaku yang jahat ya dilakukan. Tapi tetap saja ada jejak-jejak yang masih bisa diambil ya dari mereka untuk kemudian bermanfaat bagi negara berikutnya. Ya silakan. Bapak Saras izin, mungkin mau menambahkan sedikit. Benar kata Bapak, yang dibicarakan nggak semuanya melulu tentang negatif, tapi ada sisi positifnya juga. Contoh sisi positifnya kolonialisme yaitu pendidikan, Pak. Sadar atau tidak sadar, ternyata Belanda atau kolonial juga ikut mewariskan kebudayaan dalam sistem pendidikan Indonesia. Jika kita memperhatikan, kayak dalam setiap sekolah peserta didik duduk dalam berjajar gitu Pak. Terus ada guru yang berdiri, itu tuh sistem yang diterapkan oleh kolonialisme di era skolastik Eropa Pak. Terus jenjang pendidikan juga itu kayak SD, SMP, SMA itu yang menciptakan itu kolonialisme gitu Pak. Terima kasih. Oke Saras, nah ini tambahan ya. Bagus saya tulis. Dan ini dan ini contoh bahwa ya semakin mudah kita belajar, semakin banyak referensi dibuka, kita semakin paham, semakin luas ya. Jadi sekarang kan sangat mudah ya. Jadi cepat gitu, memperkaya pemahaman bersama dalam satu ruang belajar itu kan luar biasa. Ini ada yang masih baru masuk, gimana nih mau habis? Enggak, itu tadi saya kelempar Pak keluar, jadi masuk lagi. Oh iya, maaf, karena barusan berturut-turut masih ada yang minta di-admit baru masuk atau bagaimana? Biasanya mah itu kelempar Pak. Oh kelempar ya. Baik, jadi itu Saras ya, makasih tambahan referensinya. Begitupun ke yang lain, baik terungkapkan dalam forum kuliah kita maupun tidak. Ya, saya selalu memotivasi para mahasiswa agar serius, kalau mau kuliah serius, mau belajar serius. Ya, boleh kita nyebut tenanaon kuliah di Unpari, tidak kuliah di Unpad, tapi ilmu kita harus bahkan kalau bisa melebihi. Emang mustahil kita melebihi mereka, wawasan kita tidak mustahil. Melebihi aja tidak mustahil, apalagi menyamai. Artinya tidak boleh berbeda kampus, tidak mesti berbeda kualitas. Kita harus sama. Itu harus, dan itu sekarang sangat mudah. Fasilitas untuk bisa menyamai level pemahaman, wawasan dan lain-lain ya. Sepanjang mau sekarang sangat mudah. Kita bisa unggul dan bisa lebih hebat dari siapapun. Minimal sama hebatnya. Kalau mereka hebat, belum tentu mereka juga hebat.
Kalau gitu kita yang harus hebat dengan mereka. Jangan mikir orang lain, kalau perlu mikir kita diri sendiri. Bagaimana kita manfaatkan waktu-waktu kita lebih banyak untuk hal yang positif, sehingga manfaatnya akan kita petik masing-masing paling tidak. Ya. Kalau ada lagi silahkan, kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan hari ini. Bagaimana? Cukup? Oke ya. Kalau tidak ada, pertemuan diskusinya cukup di ruang ini. Selalu saya ingatkan tidak silahkan kalau ingin berdiskusi lebih lanjut di ruang lain. Bahkan ada yang japri saya juga ada, boleh. Meskipun kalau terkait dengan materi-materi tidak perlu japri, di grup juga boleh, karena itu jadi bahan semua, jadi kan bahan diskusi bersama ya. Teh Nyimas, atur nuhun bantuan teknisnya. Lalu jangan lupa difotoin, jangan lupa semua juga absen ya. Saya akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Tetap semangat dan mudah-mudahan berjumpa lagi nanti hari Senin yang akan datang di waktu dan jam yang sama. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya live ya. Iya Bapak, kalau untuk opsi tugas itu nanti saja dikerjakannya. Ya, tugas itu setelah UAS paling maksimal, tapi ya kalau mau dari sekarang boleh, silakan. Mau bikin 10 boleh. Tidak harus 1, ada yang ingin lebih dari 1 boleh. Waktunya maksimal setelah UAS. Kalau setelah UAS kan semua dosen kan merekap nilai. Kalau merekap nilai itu akan dilihat ada yang ngasih tugas atau enggak. Kalau nilainya sudah bagus, tugas itu menjadi bonus untuk kalian. Berarti makin bagus. Tapi kalau maksudnya bagus itu kalau udah dapat nilai A, gara-gara ada tugas nggak jadi AA, tetap A aja gitu. Tapi kalau nilainya B, dengan adanya tugas jadi A gitu misalnya. Nilainya C, ada tugas jadi B. Nilainya A, ada tugas tetap A. Jangan pengen jadi AA ya. Karena itu bonus buat kalian. Bonus untuk kebaikan akademik, kebaikan prestasi, kualitas kalian sendiri ya. Bapak, Terima kasih. untuk opsi tugasnya hanya 2, Bapak. Yang pertama kan yang makalah tentang pemikiran politik tradisional. Ada lagi, Mas, nanti. Ini makanya saya buat 1, 2 begitu ya. Nanti di pertemuan berikut saya bikin opsi lagi. Nanti ada lagi. Yang makanya, tapi kalau dari sekarang pengen bikin yang pertama silahkan. Pengen yang kedua silahkan. Tapi kalau mau menunggu sampai nanti sampai UAS, sampai pertemuan kita yang ke-12 mungkin. Ke-12. Makanya setelah UAS itu ada lagi, mungkin ada, kalau nggak salah ada 5 opsi gitu. Ini baru 2 kan? Nah, ada 5 opsi. Oh iya Bapak. Silahkan nanti pilih kalau mau pilih nanti. Kalau mau buat dari sekarang 1 silahkan, yang kedua silahkan. Mau buat 5 aja juga boleh. Makin pintar nanti kalian. Kan kalau kepintaran tuh bagus. Yang penting jangan menterin orang. Makin pintar tuh bagus kepintaran. Tapi jangan menterin orang. Tapi jadi bonus semakin pintar semakin bagus. Begitu ya. Iya Bapak, terima kasih. Cukup ya. Nah, ini sekaligus kalau materi-materi seperti ini sebenarnya nanti manfaat lebih praktisnya akan dipetik ketika diskusi-diskusi di organisasi, diskusi ketika acara-acara apa gitu. Ketika kita bikin tugas-tugas itu sebenarnya akan terlihat di sana manfaatnya. Maka penting untuk memperkaya aktivitas para mahasiswa selain belajar juga aktif di berbagai organisasi itu untuk itu mengembangkan kualitas dirinya dalam interaksi dengan banyak orang. Nah, jadi bisa kita yang jadi peserta diskusi kalau konteks diskusi, atau kita menjadi konseptor. Kita yang menyusun, kita yang memikirkan, kita yang apanya gitu. Nah, itu namanya konseptor. Atau kalau murni akademik ya jadi seorang analis, seorang pengamat, seorang penulis luar biasa. Nah, itu kan akan sangat terlihat manfaatnya nanti. Ya, jadi
Kalau saya sambil bercanda tapi jangan lupa ada benarnya. Jadi kalau mau bikin 5-5-nya boleh. Makin pinter dong nanti bikin tugasnya. Oh, kalau udah pinter bikin makalah, bikin skripsi udah sambil merem juga bisa gitu. Nanti kalau maju ke S2, S3 bikin tesis, bikin disertasi, bikin tulisan di media itu makin hebat kan? Itu buah dari bercanda saya bikin tugas makin banyak juga nggak apa-apa. Nggak, bahkan ada manfaatnya selalu. Misalnya begitu ya. Tapi kalau mau bikin satu juga cukup. Nggak ada yang nggak bikin nggak apa-apa. Cuma saya nggak bisa bantuin kalau nilainya sudah jelek, sudah di bawah, misalnya nilai C ya, di mana bantuinnya? Bagaimana cara mengkatrolnya gitu? Nggak bisa kan? Nah, tapi nggak bikin juga nggak apa-apa. Cuma saya nggak bisa bantuin gitu. Nggak bisa dikatrol nilainya. Itu contoh teknisnya saja ya. Kerugiannya atau kelebihannya dinikmati masing-masing, kerugiannya juga ya sama. Cukup jelas nih Mas, Dewi dan semua? Jelas Jelas, Bapak. Pak. Kemana nih Abdul? Biasanya suka Abdul dan siapa yang suka itu ya, cowok-cowok? Pak. Ada Abdul? Ada Pak, ada. Siapa yang cowok-cowok? Ucep ya? Fauzi, Faiz. Oke, saya cukupkan pertemuan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya.